Italia dan Spanyol dikabarkan pasang badan lawan eskalasi Israel terhadap Global Summit Flotilla atau GSF yang menuju Gaza. Mengutip Tribun News pada 25 September, aksi pasang badan ini dilakukan mengingat GSF telah menjadi sasaran serangan drone yang diduga dari Israel. Sehingga dalam kabar terbaru, Italia mulai mengalihkan kapal perang angkatan lautnya untuk membantu GSF. Begitu juga dengan Spanyol akan mengirimkan kapal angkatan laut untuk mengawal armada bantuan kemanusiaan itu ke Gaza. Kedua negara menegaskan bahwa keikutsertaan militer negaranya itu murni didorong oleh alasan kemanusiaan. Juga sebagai sinyal politik menolak intimidasi terhadap misi kemanusiaan sekaligus mendorong solidaritas global atas krisis Gaza. Perlu diketahui pengerahan kapal perang yang dilakukan Spanyol dan Italia ini bukan tanpa alasan. Mengingat sejumlah kapal dari armada bantuan kemanusiaan dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat ledakan. Sedangkan komunikasi radio juga dikabarkan terganggu oleh gangguan elektronik. Serta walaupun tidak ada korban jiwa, lebih dari 500 peserta di dalam armada merasa keselamatannya berada dalam bahaya. Israel dilaporkan gagal mencegat serangan drone dari Yaman dan meledak di Eilat. Sebanyak 27 warga sipil di Israel menjadi korban luka akibat gagalnya intersepsi tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 25 September, serangan pesawat tak berawak dari Yaman ini terjadi pada Rabu 24 September waktu setempat. Dijelaskan bahwa drone menghantam lokasi dekat klub hotel, sebuah kawasan wisata terkenal di kota Eilat. Insiden itu disertai dengan suara dua ledakan dan bunyi sirene di seluruh area. Lantas radio militer Israel mengonfirmasi bahwa dua rudal Israel ditembakkan dalam upaya mencegat serangan pesawat nirawak Yaman. Namun diklaim bahwa operasi tersebut gagal. Otoritas militer kemudian membuka penyelidikan atas kegagalan intersepsi tersebut. Sehingga akibat gagalnya intersepsi militer Israel itu, 27 orang luka, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Penembak jitu dari sayap bersenjata Hamas dikabarkan telah membunuh seorang tentara dari Brigade Nahal Israel di jalur Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 25 September, insiden ini dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 24 September malam. Insiden penembakan itu digambarkan sebagai peristiwa keamanan serius dan sulit bagi pasukan Israel. Juga menyebut bahwa insiden tersebut terjadi selama baku tembak yang kompleks pada malam sebelumnya. Adapun insiden seorang prajurit Brigade Nahal yang tewas oleh penembak jitu Palestina di Gaza terjadi saat Brigade Al-Qassam juga menyerang 2 tank Merkava, di mana Brigade Al-Qassam mengumumkan telah menyerang 2 tank Merkava Israel dengan rudal Yashin 105 RPG di wilayah Tel Al-Hawa, selatan kota Gaza. Menurut gerakan perlawanan, serangan itu mengakibatkan awak tank tewas atau terluka. Adapun insiden terbaru ini menggarisbawahi intensitas konfrontasi yang berkelanjutan di seluruh jalur Gaza. Mesir bertindak telah memulai program pelatihan bagi pasukan keamanan Palestina. Program ini direncanakan untuk menyiapkan hingga 10.000 anggota, sebagian besar berasal dari pasukan PA di tepi barat. Mengutip Tribun News pada 25 September, hal ini dilaporkan oleh sumber utama media pers Palestina beberapa waktu lalu. Sementara itu juga telah dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Mesir Mustafa Medbuli pada 24 September 2025. Ia menekankan bahwa program Mesir ini terjadi setelah mendapat dukungan masyarakat internasional. Dilaporkan bahwa sejak 28 Agustus lalu, Mesir telah diam-diam mulai melatih personel keamanan Otoritas Palestina atau PA untuk mengambil alih urusan keamanan di Gaza tersebut. Itu akan menjadi kelompok awal yang kini telah menjalani kursus pelatihan 6 bulan di Akademi Militer Mesir. Laporan juga mengatakan bahwa Mesir telah berkoordinasi dengan Yordania, menegaskan bahwa konflik Palestina tidak bisa hanya dilihat dari sisi keamanan, melainkan harus diselesaikan lewat solusi politik yang adil dan berkelanjutan. Israel dan Amerika Serikat diduga telah diam-diam membangun situs nuklir. Iran merilis foto-foto dan dokumen rahasia hasil dari operasi intelijen kompleks. Mengutip Al-Mayadin pada 25 September, Kementerian Intelijen Iran merilis kabar itu pada Rabu 24 September malam. Disebutnya sebagai foto-foto rahasia fasilitas nuklir di Israel bersama dengan dokumen-dokumen rahasia yang berkaitan dengan ilmuwan Amerika dan Eropa.
Menurut media Iran, materi itu diperoleh melalui operasi intelijen kompleks yang dilakukan beberapa bulan lalu. Adapun Menteri Intelijen Iran Esmail Khatib mengatakan operasi tersebut melibatkan kerjasama dari beberapa pihak, termasuk orang-orang dalam organisasi nuklir dan keamanan Israel yang mentransfer dokumen-dokumen tersebut ke Teheran. Khatib menyatakan bahwa arsip yang dikirim ke Iran berisi jutaan halaman informasi yang beragam dan berharga tentang rezim Israel, termasuk rincian proyek senjata masa lalu dan masa kini, program peningkatan senjata nuklir lama, dan inisiatif bersama dengan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.